Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para santri dan jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kita lanjutkan bacaan kita tentang bab istihbabil akli bi thalathi asabi'. Jadi bab ini tentang disunnahkan makan dengan menggunakan 3 jari. Ini babnya panjang sekali, tapi intinya adalah menggunakan 3 jari dan disunnahkan untuk menjilat tangan sebelum dicuci atau dibersihkan. Nah, ada yang penting sebenarnya dalam pelajaran pada bab ini. Mari kita baca satu hadis Nabi dari beberapa hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza akala ahadukum ta'aman." Apabila di antara kalian makan, fala yamsah asabi'ahu, tidak boleh membasuh atau mencuci jari-jarinya hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai menjilatnya atau diberikan tangan kita kepada anak kita misalnya untuk menjilat tangan kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi menganjurkan itu makan dengan menggunakan 3 tangan. Jadi 3 tangan itu dalam beberapa hadis yang saya bisa bahasakan bahwa yaitu menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, ya makan seperti ini. Jadi tidak seolah-olah tidak seperti orang yang kelaparan sekali juga. Jadi makannya dengan santun, dengan tata krama, etika yang baik. Begitulah anjuran agama. Dan ada yang paling penting sebenarnya dari yang saya mau sampaikan pada pembahasan bab ini, dari 2 hal. Yang pertama, perihal makanan kalau jatuh, bagaimana kata Nabi, anjuran Nabi adalah tidak boleh dibuang. Malah sebaiknya kalau ajarannya Nabi, kalau jatuh makanan maka ambillah walaupun tersentuh oleh kaki kita sendiri. Makanya kalau kita dulu biasa disampaikan bahwa belum 5 menit, jadi boleh makan kembali kalau ada makanan yang jatuh. Seperti itulah yang dianjurkan Nabi. Kemudian yang kedua, hal penting dari pembahasan bab hari ini adalah Nabi pernah melakukan kegiatan makan, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Saya bacakan hadisnya. Tsumma nusolli wala natawadda. Nabi ini sholat wala natawadda, padahal Nabi belum berwudu. Dan ternyata makan itu tidak membatalkan wudu. Para santri, ibu bapak, jamaah dimanapun berada. Jadi tidak perlu takut. Tapi sekali lagi, kalau khawatir kentut, khawatir dengan banyaknya dosa yang dilakukan sebelum sholat, ya anjurannya Nabi ya berwudu itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum kita sholat. Makanya jika mau berwudu juga silahkan, tidak berwudu juga ya ini ada hadisnya, ada dasarnya. Di antaranya Nabi ternyata pernah makan langsung sholat tanpa berwudu kembali. Mungkin untuk mencegah kehati-hatian bahwa kalau tidak ada makanan yang terselip di gigi kita, makanya kita minum baik-baik, berkumur baik-baik, sehingga tidak ada lagi sisa makanan yang terselip di mulut kita. Jadi ketika sholat tidak khawatir lagi mungkin ada yang makanan yang akan tersisa yang bisa kita sambil punya mungkin sholat. Kalau karena lupa menggosok gigi sebelum sholat, ya bisa saja ada makanan yang masih terselip. Jadi ini gunanya untuk kehati-hatian. Jadi saya kira itu saja hal penting yang bisa kita baca bersama. Jadi tata krama, etika yang dilakukan Nabi dalam makan menggunakan 3 jari, menjilat tangan sebelum dicuci, makanan yang jatuh diambil sampai Nabi
sholat tanpa berwudu, artinya Nabi masih punya wudu, kemudian makan, kemudian sholat tanpa berwudu lagi, Nabi lakukan hal itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih para santri jamaah dimanapun berada, semoga bermanfaat. Saran atau ada pertanyaan, kritik, silakan sampaikan di kolom yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.